Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang materi desain model pembelajaran untuk mengerjakan soal atau tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah perencanaan dan metodologi pembelajaran. Baik, desain model pembelajaran. Desain model pembelajaran adalah suatu kerangka yang digunakan oleh pendidik untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengelola proses pembelajaran. Kita tahu bahwa suatu tujuan atau suatu maksud yang dituju untuk suatu pembelajaran harus dengan model pembelajaran yang bagus, yaitu suatu kerangka yang digunakan oleh pendidik agar pelajaran bisa sampai kepada seorang pendidik atau siswa. Tujuan di sini ada beberapa komponen yang ada dalam desain model pembelajaran, antara lain satu, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas dan terukur, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang ingin dicapai. Yang kedua, materi pembelajaran, yaitu kita harus bisa menyusun sebagai guru materi yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Harus disesuaikan dengan anak-anak didik kita. Sebagai guru harus mengetahui persen-persen satu persatu daripada anak didik kita, supaya bisa menerapkan model yang baik, bagus, dan juga terarah untuk siswa. Metode pembelajaran. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik itu pembelajaran konvensional, berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Media pembelajaran. Alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran bisa berupa teknologi atau bahan ajaran yang relevan, referensi-referensi yang ada. Kemudian contoh pembelajaran ya. Ada yang model pembelajaran konvensional, kemudian ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem solving atau problem by learning. Ada juga model pembelajaran berbasis proyek, seperti kalau di anak SMK itu KKN dan lain sebagainya, PKL ya. Kemudian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah cara atau pola pikir yang digunakan untuk mendekati proses pembelajaran. Beberapa pendekatan pembelajaran yang sering digunakan dan bisa kita gunakan adalah satu, pendekatan kontekstual. Apa itu? Yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan pendekatan ini pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa karena bisa langsung dipraktekkan, dimengerti oleh siswa itu tersendiri. Semisal dalam pembelajaran tentang tata krama, etika, itu bisa dikaitkan dengan pengalaman dan kehidupan masing-masing. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme, yaitu berdasarkan teori konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir, kritis, dan juga kreatif. Nomor 3, ada pendekatan diferensiasi, yaitu mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang beragam. Kalau anaknya minat dalam kedokteran, arahkan kepada kedokteran. Yang minat dengan seni, arahkan ke seni. Yang minat ke olahraga, arahkan ke olahraga. Yang keempat, ada pendekatan problem by learning, menggunakan masalah nyata sebagai dasar untuk pembelajaran. Semisal dalam konteks pelajaran hukum, semisal kita bisa lihat dari problem-problem yang ada baik di media sosial ataupun di masyarakat sekitar. Nomor 5, pendekatan pembelajaran aktif, yaitu fokus pada partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas yang melibatkan siswa secara langsung seperti diskusi, eksperimen, simulasi, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut materi selanjutnya. Ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik serta untuk membangun mereka memahami dan juga menguasai materi tersebut. Ada beberapa contoh metode pembelajaran. Satu, metode ceramah, yaitu seorang guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. Ini sering kita
jumpai di lingkungan kita ataupun di sekolah-sekolah yang ada di kita ya. Yang kedua ada metode diskusi. Nah ini metode yang mengarahkan siswa lebih aktif ya. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya atau memberikan solusi terhadap suatu masalah. Ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Nomor 3 ada metode demonstrasi. Nah ini adalah seorang guru menunjukkan cara melakukan suatu hal, semisal eksperimen ataupun kemudian siswa mencoba melakukannya. Ini lebih aktif. Ini biasanya lebih efektif untuk melatih keterampilan siswa. Yang keempat ada metode pemecahan masalah, problem solving ya. Siswa dihadapkan pada suatu masalah yang perlu diselesaikan. Dari masalah kecil sampai masalah besar bisa dilakukan oleh siswa. Ya kalau masalah-masalah kecil, misal ada problem banyaknya sampah di kelas atau di halaman, ini bisa dijadikan suatu metode pembelajaran. Bagaimana bisa menerapkan disiplin dan lain sebagainya bagi anak tersebut. Yang kelima metode kolaboratif, yaitu pembelajaran berbasis kelompok di mana siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Tujuan metode ini adalah meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi siswa. Yang keenam metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, siswa bekerja dalam proyek jangka panjang yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang lebih kompleks. Ini jarang sekali ada di Indonesia metode pembelajaran ini. Tapi kita bisa lihat dan bisa searching, metode ini banyak digunakan di sekolah-sekolah luar negeri ya, seperti Jerman dan Rusia, banyak sekali menggunakan metode ini. Yang ketujuh ada metode inquiry, yaitu siswa aktif mencari informasi dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui penelitian atau eksperimen. Ada metode game based learning, yaitu menggunakan permainan atau simulasi sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah ini adalah bagaimana peran daripada suatu metode yang baik. Ada suatu idiom yang sangat masyhur dalam pembelajaran ataupun dalam ilmu keguruan, ilmu pembelajaran, bahwa metode itu lebih baik daripada pelajaran itu tersendiri. Jadi dengan metode yang baik, pelajaran akan sangat gampang, mudah untuk sampai kepada siswa. Tetapi sebaik apapun ilmu atau sebaik apapun pengetahuan, tapi kalau tidak ada metode untuk bisa sampai kepada siswa, itu akan sangat sulit diterima oleh siswa. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan tentang bagaimana metode dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.